Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ZR Tongan Kenari Malang. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman ya untuk masalah makanan tambahan selain biji sawi. Nah, ada apa aja? Nah, di depan saya ini ada beberapa makanan selain biji sawi. Biji kenari ya. Di situ kan ada biji kenari, ada biji sawi, ataupun ada millet dan lain-lain lah. Ada apa juga, ada yang lain-lain yang sifatnya itu biji-bijian. Nah, sekarang kita coba berbagi pengalaman atau tips mengenai di makanan tambahan atau makanan yang lainnya. Salah satunya diantaranya adalah ada telur puyuh. Telur puyuh ya, ini bagus juga untuk anak-anak, untuk masa-masa pertumbuhan ini bagus. Telur puyuh direbus ya, ini juga bagus untuk pertumbuhan ataupun untuk posisi betina yang lagi melolok atau menjujur. Itu bagus. Biasanya ada di tempat para breeder yang lainnya ya, itu pakai telur horn ya, telur ayam ya. Itu juga bagus saja, cuman kalau saya pribadi saya lebih suka pakai telur puyuh karena lebih hemat ya kalau pikiran saya, karena ini biasanya saya kasih pada umur di bawah 1 minggu. Itu biasanya kalau tergantung tetesannya jumlahnya, biasanya tak kasih dikit-dikit dulu tergantung kebutuhan biar nggak buang sia-sia gitu, nggak banyak lah, sisa-sisanya nggak banyak. Nanti bertambah usianya pada PAUD itu nanti kebutuhannya juga semakin banyak. Nanti lama-lama satu butir ini tak belah jadi 2, nanti tak kasihkan semua, itu nanti habis. Selama burung itu semakin anaknya ya semakin dewasa, semakin besar nanti kebutuhannya semakin banyak. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya biasanya kalau saya sih saya kasih di sayuran, di sayuran. Kalau sayuran sih macam-macam ya, ada ini namanya ini sawi putih. Kalau di tempat saya ya di daerah Malang ini, kalau saya menyebutnya ini namanya sawi putih. Sawi putih ini juga kenari juga suka ya, karena ini termasuk sayur-sayuran bersifat sawi-sawian ya. Kalau kenari itu biasanya suka kalau sawi-sawian itu. Cuman untuk sawi putih ini memang kandungan airnya ini lebih banyak daripada sawi-sawi yang lainnya. Jadi kalau menurut saya itu kurang bagus lah untuk kenari. Tapi mungkin di tempat yang agak cuacanya agak panas itu mungkin bagus ya mungkin. Kalau di tempat saya di Malang, menurut saya ini kurang begitu bagus karena kandungan airnya banyak. Karena menurut pengalaman saya, kenari saya sering tak kasih ini itu kebanyakan itu mentret, jadi kotorannya itu berair. Jadi ini menurut pengalaman saya. Ya mungkin kalau di tempat lain lebih suka ini, lebih cocok ini, ya itu sah-sah saja. Karena tiap breeding punya makanan yang bagus untuk di breedingnya sendiri itu. Dan untuk yang lainnya di sini saya ada brokoli. Brokoli ini yang hijau ya, bukan yang putih itu ya, yang hijau. Kalau ininya sih saya buang, daunnya juga kadang saya buang. Yang diambil hanya kembang, ini kan kembangnya istilahnya, kembang-kembang brokoli. Kalau nyebutnya sih brokoli ini. Itu kenari juga bagus ya, untuk pencernaan juga bagus. Kenari juga suka, cuman jarang diminati oleh para peternak ya, karena yang pertama ini harganya agak mahal memang. Ini tadi saya beli 1 kilonya ini 28. Kalau sekarang ya, posisi sekarang ya, ini 1 kilo 28 lah, kurang lebih sekitar segitu di daerah Malang. Jadi memang agak mahal. Jadi ya mungkin sekali-sekali dikasih lah, sekali-sekali. Kalau keseringan ya memang budgetnya agak mahal. Ini brokoli ini. Kenari suka lah, apalagi burung-burung impor ya, burung-burung impor kayak sejenis Yorkshire itu suka untuk brokoli. Untuk selanjutnya di sini ada kalau di tempat saya ini selak. Ini kenari juga suka dan juga bagus. Ini selak kalau di tempat orang jualan sih ini biasanya
dibuat untuk campuran tahu campur Lamongan itu loh. Nah, sayur yang biasa dibuat untuk sayurnya di tahu campur itu kenari suka. Ini tadi saya beli, kalau ini agak murah sih. Tadi ini saya beli 1/4 itu kalau nggak salah ya harganya 8.000 sekarang. 8.000 sudah, 1/4 sudah banyak lah. Nah, ini agak murah. Ini kandungan airnya juga nggak begitu banyak, ya bagus lah menurut saya. Terus awet juga sih ini. Kalau tip lagi ya buat saya, kalau biasanya kalau mau ngasihkan ini jangan lupa dicuci dulu, karena kadang di petani ya, di petaninya sana kadang ini kan dipakai dikasih obat ya, karena kan banyak hama atau ulat-ulat itu disemprot sama obat gitu ya. Nah, nanti sebelum dikasihkan, kita beli di tempat orang jualan sayur, sebelum dikasihkan ke burung kenarinya, wajib ya, hukumnya wajib kita cuci dulu, karena khawatirnya nanti berimbas pada kenari kita. Karena sayang kan, gara-gara hal sepele nanti resikonya ke burung kenarinya. Jadi saran saya sih wajib untuk dicuci dulu sebelum dikasihkan ke kenari kita, biar aman lah gitu. Ini juga bagus ini. Selanjutnya di sini saya ini menyebutnya ini sawi daging. Kalau nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa. Kalau di tempat saya ini namanya sawi daging. Ini juga bagus ya. Cuman kalau saya ngasihkan itu hanya di daunnya. Di sebatas ini saya patahkan ini. Ini saya patahkan. Untuk ininya yang putih punya ini, gagangnya ini nggak tak kasih karena kandungan airnya ini lebih besar, lebih banyak daripada yang hijau-hijau ini. Jadi tak kasihkan ini. Ini juga jangan lupa dicuci dulu ya. Juga bagus sih menurut saya. Ini juga bagus. Untuk selanjutnya saya biasanya pakai jagung muda. Jagung muda ini juga bagus ya untuk burung betina yang lagi ngelolok. Cuman biasanya lebih simpel lagi kalau burung itu sudah muar atau beranjak di umur 21 hari ke atas. Jadi belajar, kalau PAUD itu belajar makan telur, masih belajar ya, ini bagus. Cuman kalau ngasihkan, untuk saran saya ini nggak bisa langsung dipotong terus dikasihkan, karena ini kan ada kulitnya ya. Kalau burung sudah dewasa sih kuat ya, kuat ini untuk membuka kulitnya ini kuat. Cuman kadang kalau PAUD itu nggak bisa, harus dibelah dulu. Oke, nanti ini kita belah pakai pisau ya, nanti ini di belerek itu ya, pakai pisau ini. Nggak bisa saya contohkan karena nanti bahaya ya, nanti kalau ditaruh di YouTube. Nanti pakai pisau dibelah gini, atau nggak dicacah gini juga bisa, nanti pakai pisau dicacah gitu. Nanti biar kenari paut-paut itu mudah ya, untuk memakannya nanti mudah, jadi nggak kesulitan. Itu hampir semua kenari suka lah kalau jagung. Itu nanti bisa membantu di masa pertumbuhan pada PAUD. Kalau PAUD bisa makan sendiri. Itu kalau menurut saya, kalau keseringan dikasih telur, tiap hari dikasih telur di masa misalnya di umur 1 bulan lebih, nanti itu biasanya beraknya itu atau buang kotorannya itu kurang begitu bagus ya. Karena kalau di bawah 1 bulan masih bagus, tiap hari dikasih telur bagus. Kalau di atas 1 bulan, kalau menurut saya kurang begitu bagus, karena biasanya berpengaruh pada pencernaan. Kalau yang lebih bagus ya di selang-seling gitu aja, dikasih telur, dikasih sayuran, dikasih jagung, atau enggak dikasih dikasih apel. Apel ini juga bagus ya untuk PAUD ataupun kenari yang sudah dewasa, atau gacoran juga bagus. Kalau menurut saya ini bagus, apalagi untuk burung impor juga bagus, karena di kandungannya di buah apel ini juga mengandung antioksidan juga ya, untuk daya tahan tubuh pada PAUD ataupun di burung dewasa ini bagus.
juga di kandungan vitamin-vitamin yang lainnya itu bagus. Ini kalau menurut saya. Jadi beberapa sayur ada pilihan juga, ataupun untuk PAUD ya, untuk PAUD bisa dikasih pisang juga. Pisang itu biasanya kalau teman-teman itu banyak yang pakai pisang gaji, nggak tahu ya kalau di tempat lain namanya apa ya. Kalau di sini namanya pisang gaji, gaji merah itu sebenarnya bagus itu. Tapi kadang nggak semua kenari itu suka, kadang ada yang mau, ada yang tidak. Cuman bagus juga untuk pencernaan, karena pisang kan bagus ya untuk pencernaan si burung tersebut, itu bagus. Jangan lupa misalnya mau ngasih sayuran jangan lupa dicuci dulu ya, karena itu wajib, karena di sayur-sayuran ini masih terkandung pestisida atau semprotan-semprotan yang mengandung kimia di saat kayak membasmi kutu apa membasmi ulat ya di sayuran itu. Jadi jangan lupa dicuci dulu. Untuk ini kalau menurut pengalaman saya, biasanya kalau saya cuci sampai bersih, terus saya keringkan itu biasanya tak kipas-kipaskan gini, itu supaya awet, jadi tidak mudah membusuk ya. Jadi habis saya cuci terus saya rendam itu bukan sampai di daunnya ya, hanya di akarnya saja, di bawahnya aja ya, sekian lah kira-kira. Itu saya rendam kira-kira 4-5 jam lah. Nanti kalau sudah gitu dikeringkan, habis itu dimasukkan di kantong kresek atau plastik. Nah, kalau ini kan dikeringkan dulu ya, nggak harus kering sekali ya, kipas-kipaskan saja, sudah berkurang kadar airnya ya. Nanti ini dimasukkan di plastik atau kresek. Setelah itu diikat, jangan sampai ada lubang ya, diikat sampai rapat, baru nanti disimpan di kulkas. Insya Allah ini akan bertahan agak lama ya, dibandingkan kalau tidak dikantongi kresek atau hanya ditaruh gitu aja. Itu tips pengalaman saya untuk sayuran ini lebih awet, jadi tidak mudah membusuk dan tetap seger gitu, tetap seger. Jadi setelah dicuci terus ditaruh di tempat air tadi sedikit itu, terus setelah 4 atau 5 jam baru dikeringkan, kipas-kipasnya gini ya, dikeringkan baru ditaruh di kantong. Setelah itu disimpan di lemari es, bukan di freezer ya, tapi di pendinginnya aja. Itu nanti lebih memperawet supaya tidak mudah membusuk. Kalau di sayurnya ini banyak kandungan airnya, belum dikipas-kipasnya juga mudah membusuk karena di dalamnya ini masih menyimpan air. Jadi kalau bisa dikipas-kipaskan gini ya, mengurangi kadar air, insya Allah itu pengalaman saya lebih segar dan lebih awet. Oke, segitu saja tips atau pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pecinta kenari. Simak terus channel ZR Tongan Kenari Malang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Terus pantengin di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.